Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Marbun. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang teori komputasi atau teori bahasa otomata yang berjudul Kecerdasan Buatan dengan Metode ID3 Finite State Machine dalam Turn-Based Tactic Games. Selamat menyaksikan. Judul jurnal yang akan dibahas pada kali ini yaitu Kecerdasan Buatan dengan Metode ID3 Finite State Machine dalam Turn-Based Tactic Games. Penulis yang terlibat dalam penyusunan jurnal ini yaitu Adam Putra Sulaiman, Liliana, dan Leo Willianto Santoso. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Masalah pada jurnal. Artificial Intelligence atau AI memiliki kelemahan terbesar, yaitu apabila penerapan struktur di dalam pembuatan permainan terlalu sederhana, dan jika pola AI tersebut sudah dipahami, maka pola tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemain, sehingga mengakibatkan hilangnya imersi dikarenakan permainan dimanfaatkan untuk menjadi lebih mudah atau dimainkan dengan cara yang tidak seharusnya. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menyelesaikan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah AI fleksibel yang dapat mengganti pola bermain selama permainan berjalan, yaitu dengan menggunakan ID3 Decision Tree. AI ini dapat menggunakan berbagai variasi cara berpikir untuk mengambil keputusan enemy dalam sebuah turn-based strategi game, serta diharapkan dengan sedikit perkembangan, AI tersebut dapat digunakan untuk jenis permainan yang berbeda. Metode yang dipakai yaitu dengan ID3 Decision Tree. Decision Tree adalah sebuah struktur yang terdiri dari berbagai nodes dan edges yang memberikan tampilan menyerupai sebuah keputusan atau hasil, di mana akhir dari struktur tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang ada pada setiap node. ID3 atau Iterative Dynamizer Tree adalah salah satu metode decision tree yang ditemukan oleh Ross Quinlan pada tahun 1983. Metode ini dapat berkembang secara otomatis dengan menggunakan data yang sebelumnya telah disediakan oleh program, atau dengan menggunakan penambahan data yang didapatkan seiring berjalannya program tersebut. Yang membedakan ID3 dengan Decision Tree adalah penggunaan data dalam upaya mencari node akhir. Apabila Decision Tree biasa hanya menggunakan data yang sudah disediakan sebelum tree dijalankan, maka ID3 dapat memanipulasi data yang ada selama proses pemilihan berjalan. Kelemahan utama dalam ID3 Decision Tree adalah ketidakadanya kemampuan untuk melakukan pemangkasan data menjadi data yang sederhana. ID3 memiliki tingkat varian yang terlalu tinggi, sehingga tidak dapat digunakan untuk menggunakan data dengan nilai yang berbeda tanpa membuat sebuah dataset baru. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan decision tree. Langkah pertama, hitung information gain dalam setiap noda. Langkah kedua, setiap baris belum tentu berada dalam sebuah kelas yang sama. Pecah S menjadi beberapa subset menggunakan rumus, di mana information gain mendapatkan hasil tertinggi. Langkah ketiga, buat decision tree dari dua hasil maksimum information gain. Langkah keempat, apabila semua baris berada dalam kelas yang sama, buatlah noda akhir dengan menggunakan nama kelas sebagai label noda. Dan langkah yang kelima, ulangi tahap yang keempat, kemungkinan yang tersisa sampai semua kemungkinan sudah ditemukan atau decision tree sudah memiliki semua leaf nodes. Ringkasan tes program. Isu dari program adalah program tidak dapat membaca data dengan nilai kosong karena akan menghasilkan error null pointer exception. Program dapat mengetahui apabila sebuah data merupakan data kembar, karena data tersebut akan dihiraukan walaupun masih dibaca. Ringkasan hasil uji coba merupakan ringkasan hasil uji coba sistem berdasarkan data pada putaran 1, 3, dan 5, dan ringkasan akhir permainan untuk ketiga jenis AI berdasarkan percobaan repetisi sebanyak 3 kali. Perubahan yang terjadi pada putaran pertama hanya terlihat pada jenis bidak apa yang akan dibuat pada barak, karena posisi tujuan untuk bidak yang dimiliki pada awal putaran akan relatif sama. Pada putaran ketiga, terdapat lebih banyak varian, perbedaan daripada putaran pertama, namun tidak terlalu mencolok. Pola adaptif
pada selalu memilih pola netral. Pola statik selalu memilih pilihan yang sama. Pola acak menunjukkan output lebih bervariasi, namun keputusan yang diambil AI tidak terlihat cerdas, karena memang diambil hasil yang acak. Pada putaran kelima, perbedaan yang terjadi pada putaran ketiga, keempat, dan kelima akan memberikan variasi yang lebih berbeda daripada putaran ketiga, dan konflik antar pihak sudah menjadi sebuah kepastian. Hal yang mempengaruhi hanyalah tingkat kerusakan yang terjadi antara konflik dan apa yang tersisa pada saat AI menjalankan putarannya. AI adaptif yang menggunakan ID3 memberikan tantangan yang lebih, dikarenakan waktu yang diperlukan untuk dikalahkan pemain memakan waktu paling lama. AI acak paling mudah dikalahkan karena pola ini tidak memikirkan logika di balik alasan sebuah aksi, sehingga paling mudah dikalahkan. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh ID3 pada program di awal putaran sangat minim jika AI hanya mengambil pola netral. Namun pengaruh ID3 akan mulai terlihat setelah awal permainan, di mana nilai ID3 akan menjadi signifikan untuk mempengaruhi keputusan AI. Dan yang kedua, kecerdasan buatan ternyata tidak dapat mempelajari data permainan secara dinamik, sehingga apabila sudah difinalkan, maka kecerdasan buatan tidak akan bisa memilih aksi di luar kalkulasi pemrograman yang ada. Dan apabila terdapat kesalahan yang fatal, maka keseluruhan program harus dirombak ulang. Demikian review jurnal yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.